hidup ini adalah pilihan dan kita harus memilih harus ada di mana. Makanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari Masjid Al-Aqsa, thumma dakhaltul masjidah fasallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat, thumma kharajtu, habis itu keluar dari Masjid Al-Aqsa, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan secawan susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamar di tangan kiri. Ditawarkan kepada Nabi, pilih Muhammad, karena hidup adalah pilihan. Nabi masih mikir. Mengapa mikir? Waktu itu khamar belum haram, Pak, masih boleh diminum. Pilih susu atau khamar, khamar atau susu. Fakhtartul laban, kata Nabi, aku pilih susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali Muhammad. Loh Jibril, umpama nih saya salah pilih, yang saya pilih khamar, apa jadinya? Kata Jibril, seandainya yang engkau pilih khamar, maka itu pertanda umatmu bakal teler semua. Wong Nabi minumnya susu, masih banyak umat yang teler. Nabi jelas minum susu, masih banyak umat yang narkoba. Jadi ini pelajaran bagi kita, hidup adalah pilihan. Walaupun Kanjeng Nabi milihnya enak, alamatnya pasti, adresnya jelas. Pilih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Bu, tahu khamar enggak? Khamar itu susu genderuwo, itu khamar. Ya sama warnanya putih, tapi kan enak pilihnya. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Alamatnya pasti, adresnya jelas. Persis kayak nyanyian zaman dahulu. Madu, racun, nyaut aja mama nih. Wayahnya diajak nyanyi langsung nyaut. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri, enak pilihnya. Kira-kira ibu-ibu kalau suruh milih, milih di madu apa di racun? Hah? Coba dipikir dulu, yang mateng mikirnya. Tak ulang nih, ulasannya begini. Jibril bawa susu di tangan kanan, khamar di tangan kiri. Kalau disuruh milih, milihnya susu. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Kira-kira kalau suruh milih, milih di madu apa di racun? Oh enggak dua-duanya. Milih di madu maka mati, milih di racun mati. Nah hidup adalah pilihan, tapi enak milihnya karena pasti. Yang repot ini begini Bapak Ibu, kalau talbis campur aduk, susu campur khamr nggak bisa dipilih, madu campur racun. Yang lebih repot lagi bukan talbis, talafi. Tahu talafi Pak? Talafi ini ku temennya salafi. Tahu salafi? Salah pikir. Awas jangan ikut-ikut salah pikir itu. Jadi Bapak Ibu, talafi, apa itu talafi? Kamuflase. Tampilannya susu, dalamnya khamar, mereknya madu, dalamnya racun, hidangannya kopi, dalamnya sianida, tampilannya malaikat, dalamnya belis. Kalau kata orang Palembang, waluyo.
Ngapura. Ada Pak Waluyo nggak sih? Ada. Masya Allah. Ngapura nggih Pak, ngapura. Kalau kata orang Palembang waluyo, apa itu waluyo? Wajah lugu ati buayo. Maaf Pak Waluyo, maaf. Ini ku waluyo Palembang. Kalau waluyo Jawa mah bagus, lemah lembut waluyo. Jadi kita ini begini, zaman kamuflase, tampilan malaikat dalam belis, bajunya islami, gayanya islami, tapi tukang iri dengki, caci maki. Jubahnya sunnah tapi tukang nyebar fitnah. Ini fakta lu. Coba lihat, yang sukanya cimaki itu Pak, itu pakai udeng-udeng, pakai jubah agama, janggutnya tekan udel, penampilannya islami tapi tukang caci maki, jubahnya sunnah, pakai imamah, tapi tukang menyebar fitnah. Ini zaman kamuflase. Hati-hati dengan zaman ini, jangan terperdaya. Ya, kita ini punya problem, umat muslim di Indonesia ini kan problem konsistensi. Kalau kata orang itu apa? Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut, bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak, sholatnya SDMJ, sholat terus, maksiat dodong, hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat, ngajinya rajin, ngerumpinya juga tambah rajin. Ini yang di sana, kalau di sini pusatnya. Nah ini kan problem konsistensi kita ini, nggak istiqomah dengan kemusliman kita, nggak istiqomah dengan nilai-nilai Islam kita, maunya arogan, dikit-dikit ngomong bela agama, dikit-dikit ngomong bela Islam. Hati-hati di zaman sekarang, agama buat jualan. Bahkan sudah ada Pak partai politik mengikrarkan akan jihad politik dari masjid. Nyelele amat itu. Uang kita diajarin kiai-kiai kita dalam kitab Tanqihul Qaul kan jelas, man takallama bikalamid dunya fil masjid, yang obrol-obrol masalah dunia di dalam masjid. Maksudnya apa? Ngomong bisnis, ngomong dagangan, buka lapak, termasuk kampanye politik, propaganda politik. Ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, yang kampanye di masjid, yang marketing di masjid, yang propaganda dunia di masjid, maka Allah akan hapuskan amalnya. Allah akan buat dia sial 40 tahun lamanya. Hati-hati, jangan jadikan masjid sebagai panggung politik. Jumat kemarin Pak Yai, saya ceramah ini, khutbah ini di masjid. Tonton di YouTube, itu khutbah saya tentang ini di masjid. Tapi di masjid itu minggu besok ngundang calon presiden, suruh kampanye di masjid itu. Ya pas dong khutbah Jumat saya itu. Hati-hati sekarang, banyak orang menggunakan agama untuk alat-alat transaksi politik. Kita ini paling mudah ditipu pakai bahasa agama Pak. Kejahatan apapun yang mengatasnamakan agama akan tampak sangat terhormat sekali. Makanya waktu dulu saya ceramah di Pondok Romo Yai Soleh Bajuri, saya ceritakan begini, ada santri berak di kali. Bu, jenengan pernah nggak berak di kali? Pernah? Sama berarti. Saya di kampung itu dulu berak di kali waktu belum ada toilet. Kadang-kadang itu rebutan pas pagi, subuh itu lari ke kali, pengen paling atas jongkoknya. Ayo paham nggak? Ini sama debat dulu lagu kan? Paling atas itu. Perasaan kita sudah paling atas, udah nongkrong ada di depan kita itu. Allahu Akbar. Saya ditanya, Ustadz, apa hukumnya wudhu dan mandi di kali yang dipakai berak? Sah atau tidak wudhunya? Sah wudhunya, karena itu air mengalir.
Yang penting pas wudhunya nggak pas kuning-kuning. Kalau pas kuning-kuning ngangetin dulu itu. Jadi ceritanya ada santri berak di kali, lagi berak di kali, disundul ikan, celeduk, kecebur dalam kali. Santrinya kesel, langsung pulang ke rumah, ngambil jaring, ngambil jala, diubek-ubek itu, dapat ikannya segede paha. Masya Allah, ini apa? Pupu ya Bu ya? Masya Allah, kata santri, pantesan aku disundul nganti kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia. Kalau salah habis dah saya. Iya juga Pak, kalau salah potol. Kalau lele dumbo ada ceritanya masuk rumah sakit habis. Salah soalnya. Nah ikan segede paha ini dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah bingung si santri. Niki iwake halal nopo haram. Masalah iwak dia tahu halal semua, tapi kalau iwak habis nyundul, jangan-jangan haram. Nah, datanglah ke rumah guru ngaji, Pak Ustadz, kula badhe tanglet, tanya apaan? Saya tadi nongkrong di kali, disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Tapi saya bingung niki iwake halal nopo haram. Kata ustadznya, nanti dulu kita baca kitab dulu. Begini tertulis di kitab, rajulun kesundulun iwa'ud fahuwa haramun jiddan. Kata santrinya, kok kayak kenal ya kalimat itu. Artinya apa Pak Ustaz? Rajulun kesundulun iwa'ud, bila ada laki-laki kesundul iwa, maka iwaknya haram, tidak boleh dimakan. Oh mono Pak Ustaz. Ya sudah, kita pulangin ke sungai. Kata ustadznya, nanti dulu sabar, belum selesai baca kitabnya. Selanjutnya kata beliau, wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi nek ustadz entuk setugel alias parohan, halal dia. Kata santrinya, ya udah Pak Ustadz mau bagian mana? Bagian pala apa ekor? Apa belah tengah? Kata ustadznya, sabar, masih ada kalimat akhir. Wa in ustadzun kabehun. Oh ternyata pengen semua. Nah yang manipulatif kayak gini Bapak Ibu, kalau udah pakai bahasa agama bener aja. Makanya sekarang begini, warga NU, mujahid NU nggak boleh diam. Cocok apa cocok? Tepuk tangan dulu. Nggak boleh diam Pak. Karena bagi orang awam nih, yang paling vokal itulah yang benar. Jadi kalau yang salah teriak-teriak, vokal, tapi yang benar ini diam saja, maka orang akan menganggap yang vokal itu yang benar. Dawuh Gusmus Romo Kiai Mustafa Bisri, kalau yang waras ngalah, sing edan merajalela. Makanya Bapak Ibu, biar kita nggak edan, yang waras harus ke depan memberi pencerahan. Kita ini Bapak Ibu NU ini mayoritas. Tercatat warga Nahdliyin hari ini 150 juta jiwa. Bayangkan kalau NU ini punya gen bugoh Pak, makar berontak jungkir balik republik ini dengan 150 juta jiwa. NU adalah organisasi Islam terbesar sedunia internasional. Nah kita yang besar ini jangan tinggal diam. Wahabi itu kan nyeleleh Pak, mereka nyeleleh. Amaliyah kita dibid'ah-bid'ahkan. NU yasinan, NU istighosahan, NU tahlilan, NU manakiban, dibid'ah-bid'ahkan.
NU toleran dengan agama lain, memberi rasa aman kepada umat Kristiani yang sedang ibadah Natal, diklaim murtad, liberal dan lain sebagainya. Kita diam saja, meneng. NU membantu pemerintah menyelenggarakan pemerintahan, menjaga NKRI, dituduh munafik, kita menang. Sekarang nggak boleh tinggal diam kita harus berjuang mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? NU. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Kan mantep. Wahabi mah takut semua kalau begitu.